Tumpukan sampah terus menggunung di Desa Tanggul Kulon. Padahal tempat tersebut sebetulnya bukan tempat pembuangan akhir atau TPA. Namun warga setempat dan warga lainnya sudah terbiasa membuang sampah ke tempat tersebut sejak lama. Apalagi tempat ini di bantaran Sungai Tanggul, sehingga sampah-sampah berserakan hingga sebagian jatuh mencemari sungai. Warga setempat sebenarnya tidak betah dengan bau yang ditimbulkan dari gundukan sampah, namun mereka terpaksa harus membiasakan diri. Warga berharap kepada dinas terkait untuk dibuatkan tempat pembuangan sampah yang baik. Terjadi erosi ini ya sekitar 5, 6, 7 tahunan lah. Ini kira-kira ya 300 meter ini ada. Ini sampah dari mana sih, Pak? Ya dari warga Tanggul Kulon. Semuanya buang ke sini ya? Iya, semuanya di sini. Ini gak mengganggu di masyarakat? Ya, gimana lagi? Memang dari dulunya seperti ini, memang tempat pembuangan sampah. Warga ya wis nyadari sudah tertutup ini. Sudah tertutup. Ya untuk banjir, alhamdulillah nggak separah saya kecil dulu. Kalau sekarang nggak seberapa khawatir. Ya paling tidak warga menginginkan ada tempat pembakaran sampah. Ya yang basah ataupun yang kering dipisah-pisah hingga bisa menjadi sampah yang nggak kotor-kotor banget. Ya, karena awalnya terganggu, lama-kelamanya menjadi kebiasaan, ya menjadi nggak terganggu sudah. Ya, memang gitu. Menurut Kepala Desa Tanggul Kulon, Arifin Wahyono, sebetulnya sudah disosialisasikan kepada warga, bahkan sudah diberikan gerobak untuk penampungan sampah, karena pemukiman dan tempat pembuangan sampah cukup jauh. Kades Tanggul Kulon juga sudah berembuk dengan instansi terkait mengenai sampah, namun hingga kini belum ada realisasi yang efektif. Ya, jadi terkait sampah yang ada di Desa Tanggul Kulon, tepatnya di RW 11, sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Namun keberadaan sampah yang di lokasi tersebut sudah puluhan tahun. Nah, hanya saja mungkin beritanya baru kemarin viral. Dan warga masyarakat di sana sudah saya datangi berkali-kali terkait keberadaan sampah di sana. Ternyata warga masyarakat di sana sepertinya bisa dikatakan sudah bisa bersahabat dengan sampah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena satu, sampah tersebut dijadikan solusi sementara bagi warga masyarakat sana sebagai tangkis atau tembok penahan tanah untuk mencegah longsor akibat banjir yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Selain itu juga warga di sana juga mendapatkan pendapatan tambahan bagi sampah yang ada nilai rupiahnya. Nah sebenarnya kalau itu bukan tempat pembuangan sampah, namun itu tanah pemajakan, tanah milik warga, namun sama warga masyarakat di sana sengaja dibuangi sampah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai tangkis untuk dijadikan tangkis atau penahan tanah mencegah terjadinya longsor. Sebenarnya pemerintah Desa Tanggul Kulon sudah memberikan beberapa program seperti pengadaan gerobak sampah di periode awal saya kemarin. Jadi kita pengadaan gerobak sampah di tiap-tiap RW, satu RW satu gerobak sampah. Namun sepertinya kita membutuhkan tempat pembuangan sampah sementara ya, yang mana tempat pembuangan sampah sementara itu setidaknya aset daripada pemerintah. Dan kemarin kita sudah bicarakan dengan dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Air, DLH, dan Muspika terkait penanganan sampah. Kami usulkan untuk TPS, tempat pembuangan sampah sementara, dan juga armada yang mengangkut dari TPS ke TPA. Karena mengingat jarak dari Desa Tanggul Kulon ke TPA lumayan jauh. Selama ini enggak ya, justru sampah di situ itu saya lihat malah bermanfaat sebagai tangkis atau tembok penahan tanah. Bahkan dulu pernah dibangun oleh dinas terkait, dibangun pelengsengan atau tembok penahan tanah. Namun sepertinya lebih kuat
sampah, karena pembangunan yang sudah direalisasikan oleh dinas tersebut sudah bongkar karena terkena banjir. Dari Tanggul Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.